Salah satu ramalan yang membuat bulu kuduk saya merinding, yaitu terbelahnya Pulau Jawa. Wih, gila, ngomong gini aja merinding sebetulnya. Sesuai dengan perkataan saya di video-video sebelumnya tentang membahas tentang Megatrust, bahwa Megatrust tersebut itu akan membocorkan beberapa titik, tapi tidak semenakutkan yang ada di berita. Ketiga, ada beberapa tempat yang akan dilanda tsunami. Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channelku, Steven Evander, di sesi lesehan horor. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa yang belum terpecahkan, membahas sebuah hal-hal yang berbau dengan goib, berbau dengan horor, spiritual, ya pastinya di luar nalar manusia. Oke, masih di ruang lingkup peristiwa yang katanya akan terjadi, yaitu Megatrust, gempa bumi yang bisa menggoncangkan pulau-pulau yang berada di Indonesia, dan itu skalanya itu tinggi banget, di atas 8 SM ya kalau orang ya bahasa-bahasa pakar seperti itu ya sebetulnya. Dan itu membuat panik warga Indonesia, terutama dari pesisir pantai selatan ya, dari arah Aceh sampai ke Nusa Tenggara sebetulnya, bahkan sampai ke Sulawesi. Itu membuat panik sebetulnya. Ya gimana nggak panik kalau kekuatan gempanya sebesar itu gitu. Dan kemudian ada beberapa sobat horor atau penonton saya yang mencoba mengkaitkan atau menanyakan ini ya tentang ramalan Jayabaya atau ramalan-ramalan lainnya sebetulnya. Nah, yang menjadi daya tarik saya adalah ramalan Jayabaya. Apakah ada hubungannya dengan peristiwa yang akan terjadi, yaitu gempa Megatrust? Ramalan Jayabaya, Megatrust, apakah ini ada kaitannya? Apakah memang ramalan Jayabaya ini di dalamnya ada peristiwa Megatrust tersebut sebetulnya? Nah, di video kali ini saya sebagai orang yang bisa ya diberi sama Tuhan kemampuan untuk melihat atau menerawang atau berbau dengan goib lah, saya bisa sebetulnya akan mencoba menjelaskan sebetulnya apakah ada kaitannya ataukah tidak sebetulnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita, dalam arti ini nih ada kaitannya apa enggak, kita harus tahu dulu ramalan Jayabaya itu apa. Karena bukan segelintir lagi, masih banyak sobat warga Indonesia atau masyarakat Indonesia yang belum tahu ramalan Jayabaya itu apa. Karena mereka hanya mendengar di TikTok, mereka hanya mendengar di sosial media tanpa tahu pengertian ramalan Jayabaya itu apa. Oke, seperti yang kita tahu bahwa ramalan Jayabaya itu diciptakan atau ada itu karena adanya sosok yang bernama Prabu Sri Aji Jayabaya. Jadi beliau ini merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya. Menurut catatan sejarah, sejak tahun 1135 hingga 1159, Jayabaya memerintah kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya di masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya. Lalu, Prabu Jayabaya ini selama ini dikenal sebagai seorang raja dari Kediri yang terkenal dengan ramalan masa depan di Nusantara. Nah, saudara, itu biar kita tahu dulu nih, siapa sih si Prabu Sri Aji Jayabaya ini, saudara. Dan ini kok bisa dipercaya? Terus kok apa isi ramalannya, saudara ya? Dan memang, saudara, seperti yang kita tahu juga bahwa memang banyak sekali ramalan-ramalan dari beliau yang memang tepat, akurat sebetulnya, yang dalam arti itu benar-benar kejadian nyata. Contohnya, kayak dia tuh meramalkan adanya pesawat. Ini dia meramalkan tahun 1100 sebetulnya. Dia meramalkan tahun 1100. Terus dia meramalkan ada yang kereta, pesawat, terus banyak sekali kayak contoh anak berdiri sama orang tua, durhaka, terus pemerintahan yang gini lah, terus gini tahun 1100 dia udah meramalkan di tahun 2000-an sebetulnya. Ngeri juga ya sebetulnya. Dan salah satu ramalan yang membuat bulu kuduk saya merinding, yaitu terbelahnya Pulau Jawa. Wih, gila, ngomong gini aja merinding sebetulnya. Merinding nggak ngomong gini sebetulnya. Karena pusat di Jawa, yaitu kenapa kok bisa menyebabkan bisa terbelah? Karena ada di Gunung Slamet sebetulnya. Gunung Slamet ini adalah gunung terbesar yang ada di Jawa Tengah. Katanya di ramalan tersebut, kalau gunung ini meletus,
bener-bener boom gitu ya, bukan cuma kayak yang meletus cuma kayak putus gembel keluar atau apa, ini bener-bener meletus gitu ya. Terpecahlah Pulau Jawa menjadi dua bagian Sobat Horor, dan bisa menyatukan dari pesisir pantai utara dengan pantai selatan bisa nyatu, karena belah mereka nyatu. Ngeri juga Sobat Horor ya kalau memang ini terjadi gitu, karena banyak sekali hal-hal peristiwa yang selalu dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Tetapi kita back to the topic lagi, apakah ini ada kaitannya dengan Megatrust? Seperti yang kita tahu juga, kalau kita membahas tentang Megatrust itu terjadi terakhir itu 400 tahun yang lalu Sobat Horor, sekitar ya 1600-1700, sekitar segituan Sobat Horor ya. Dan itu benar-benar memporak-porandakan Indonesia, benar-benar memporak-porandakan dunia Sobat Horor ya. Dan sebenarnya sebelum Megatrust ini sempat ada hal yang tidak pernah dilupakan. Ada dua hal, yaitu tentang meletusnya meletusnya Krakatau. Akhirnya Gunung Krakatau bisa berubah menjadi anak Krakatau Sobat Horor. Bisa bayangin aja, anak Krakatau aja sebesar itu, apalagi Krakataunya ya. Katanya meletusnya Krakatau itu benar-benar menghebohkan dunia Sobat Horor. Gempanya itu sampai luar negeri, gempanya sampai luar benua Sobat Horor ya. Gempanya ngeri sebesar apa itu. Dan Pulau Jawa sini ya, di area Jawa Barat ya, dan sampai Selat Sunda ini, sampai ke area ya Palembang itu tuh kena Sobat Horor, tsunami-nya hancur. Rata-rata bahkan itu kalau orang bilang tuh semi kiamat Sobat Horor ya. Itu pas lagi meletusnya Gunung Krakatau. Kemudian ada satu peristiwa lagi selain Gunung Krakatau, yaitu tsunami Aceh 2006. Itu yang tidak akan pernah terlupakan sejarahnya Sobat Horor, karena itu gempanya gila, tsunami-nya setinggi 30 meter, kurang lebih 25-30 meter. Di video YouTube ada Sobat Horor, sudah ada yang mendokumentasikan. Wow, dan ngeri banget Sobat Horor, ngeri banget. Nah sekarang kalau kita back to the topic, kita balik lagi, apakah ramalan Jayabaya ini yang ditulis oleh Prabu Sri Aji Jayabaya ini ya Sobat Horor ya, apakah ada kaitan dengan Megatrust? Kalau kita kaitkan secara teori, secara perkataannya, bahwa ya Sobat Horor ya, ramalan Jayabaya ini mengatakan Gunung Slamet akan meletus, terpecahlah Pulau Jawa dengan Megatrust yang kekuatan skala yang mengerikan itu. Bisa aja terjadi Sobat Horor, bisa, karena gempa yang saking gilanya, gempa yang ngeri kan Sobat Horor, sampai berapa sih kalau Pulau Jawa itu sekitar 8,9 gitu katanya ya, kan diprediksikan sama BMKG seperti itu ya. Kalau daerah Aceh itu bisa ya 8, pokoknya rata-rata Aceh itu 9,2, terus ke bawah itu 8, Bali 9 Sobat Horor. Bali itu besar loh. Makanya di video yang kemarin itu saya itu kan memberikan sebuah reaction bahwa katanya Bali ini waspada nih gini. Tapi kok komentarnya banyak yang nyerang saya, ketika saya yang ngomong bahwa Bali itu bakal gini. Waduh, pusing juga sebetulnya. Oke, jadi kita balik lagi tadi, kalau memang dalam kekuatan seperti itu bisa loh memicu yang namanya gunung meletus. Karena gempa segitu tuh gunung itu kegoncang gitu loh. Gunung yang bisa aja, yang kita nggak tahu ya, ini kan namanya sebuah kejadian alam, yang dari nggak aktif bisa jadi aktif gitu. Apalagi yang aktif, karena Gunung Slamet adalah salah satu gunung yang aktif Sobat Horor di Jawa Tengah. Pas lagi beberapa tahun yang lalu, 10 tahun mungkin ya, waktu lagi Gunung Slamet meletus. Kebetulan kan saya kan berdomisili di area Jawa Tengah juga, jadi saya tahu ketika Gunung Slamet meletus itu debunya itu sampai ngeri Sobat Horor ya, bener-bener sampai ke kota-kota saya. Padahal jarak dari kota saya ke Gunung Slamet itu lumayan jauh ya Sobat Horor. Ngeri Gunung Slamet itu ya kalau meletus Sobat Horor. Jadi bisa aja kalau kita secara teori ramalannya dan kita kaitkan dengan Megatrust, bisa aja terjadi. Ketika Megatrustnya tergoncang, ini tuh bisa terjadi Sobat Horor. Bisa meletus. Dan ramalan Jayabaya akan terbukti, akan terjadi gitu loh. Ramalan Jayabaya pasti terjadi kalau kita secara teori Sobat Horor ya. Nah sekarang kesimpulan dari video ini Sobat Horor, kita nggak perlu lama-lama dalam video ini. Kesimpulannya, saya sebagai bukan pakar ya, kalau dibilang pakar ahli banget ya, nggak biasa lah. Saya sebagai orang biasa, orang bodoh, orang yang banyak dosa ya Sobat Horor ya, yang memiliki kemampuan untuk melihat Sobat Horor. Ketika ada yang tanya apakah benar atau tidak, jadi seperti ini.
Saya melihat dalam pandangan saya sampai sekarang, karena masih banyak orang-orang ketakutan, saya mau nggak mau, saya mencoba melihat secara kacamata saya bahwa memang gempa itu pasti terjadi. Itu pertama. Yang kedua, sesuai dengan perkataan saya di video-video sebelumnya tentang membahas tentang megatrust, bahwa megatrust tersebut itu akan mengguncang beberapa titik, tapi tidak semenakutkan yang ada di berita. Ketiga, ada beberapa tempat yang akan dilanda tsunami. Ada yang tsunami-nya agak besar, ada yang tsunami-nya kecil, Sobat Horor. Ya, tetapi tsunami ini tidak sebesar yang diperkirakan, tidak semenakutkan yang diperkirakan. Itu yang saya lihat secara penerawangan saya. Dan penerawangan saya ini, saya bilang semua megatrust ini bisa terjadi sekitar 30-40%. Bukan perawangan saya, tapi megatrustnya. Entah kenapa, saya ngerasa bahwa semakin kita penasaran, semakin kita bersiap-siap. Saya ngerasa pandangan saya semakin kabur. Pandangan saya semakin lama-lama semakin hilang. Seakan-akan alam itu melindungi kita. Karena kan saya pribadi, saya juga belajar ilmu. Saya kan juga belajar ilmu-ilmu gitu ya. Bukan ilmu pengetahuan alam sebetulnya, tapi saya memang belajar ilmu yang memang tentang alam, terus tentang hal-hal yang berbau dengan alam semesta, energi dan lain-lainnya. Yang pasti bukan ilmu hitam sebetulnya, bukan. Bahwa memang ketika kita berpasrah dengan alam semesta, kita bersahabat dengan alam akan melindungi kita. Tapi jangan cuma hanya di mulut, tapi dengan di perilaku. Contohnya buang sampah pada tempatnya, jangan mencemari lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan, cintailah lingkungan, mulailah menanam pohon dan lain-lainnya. Ketika kita bersahabat dengan alam, niscaya betul ya, 90% sampai 100% alam akan melindungi kita dari berbagai namanya bencana alam. Jadi mulailah kita dengan hal seperti itu, sobat horor ya. Kalau kita masih membuang sampah sembarangan, ya bukan munafik, saya juga pernah buang sampah sembarangan. Cuma ya sekarang kalau saya pikir ya saya mengurangi, sobat horor ya. Karena nggak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah buang sampah sembarangan. Itu munafik, sobat horor, itu munafik. Saya juga pernah, cuma karena saya sadar akan itu adalah sebuah kesalahan, ya saya mengurangi keburukan tersebut, sobat horor. Karena saya mencintai alam dengan cara, contoh kalau saya mendaki gunung, ya buanglah sampah pada tempatnya, benar-benar tempatnya kan. Ada tempatnya dibuang, jangan buang-buang sampah ini. Karena saya masih ngenes ketika saya mendaki gunung, banyak sampah di mana-mana. Ini pendaki gunung pecinta alam atau perusak alam? Jujur, saya berani ngomong karena menurut saya ngenes, sobat horor. Kasihan para pendaki lain yang benar-benar menaati peraturan, ibarat seperti itu. Jadi mulailah kita mencintai alam, agar alam juga mencintai kita, sobat horor. Jadi di era-era ini, di semakin akhir tahun ini, banyak orang berpasrah pada alam. Mungkin ya saya semoga mendoakan, semoga mereka semoga sadar dan alam juga mencintai kita dan megatrust ini cancel. Bisa terjadi? Bisa. Mau sebesar BMKG, mau sebesar apapun itu, nggak ada yang bisa melawan yang namanya sebuah mujizat, ya, melawan takdir. Karena ketika Tuhan berkata tidak terjadi, sobat horor. Wah, karena BMKG tugasnya hanyalah memprediksi namanya gempa berpotensi. Kita juga berterima kasih dengan mereka-mereka yang bekerja BMKG agar kita makin was-was, sobat horor ya. Jadi seperti itu, sobat horor, untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Kesimpulannya, apakah bisa ramalan Jayabaya dengan megatrust ini ada hubungannya? Kalau secara teori iya, tapi kalau secara pandangan saya ini masih sekitar 20-30%, sobat horor ya, bisa terjadi. Sisanya nggak terjadi apa-apa, sobat horor. Oke, terima kasih kalian sudah menonton, sudah meluangkan waktunya nih, sobat horor ya, sudah mau effort kuota nonton ya dari awal sampai akhir ya, lebih dari berapa menit nih, 13 menit lebih, sobat horor. Terima kasih kalian nonton. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Stephen Divander. Kalian kalau mau support channel ini tinggal klik tombol like, komen apapun itu, dan subscribe channel ini jika kalian suka sama video ini. Oke? Saya Stephen Divander. See you on the next video. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.